Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktara Madani, NIM 221B10108. Dan saya Wardatul Thayyibah, NIM 221B10137. Dan saya Delia Rista Anggraini dengan NIM 221B10101. Saya Alfiah Nur Laila, NIM 221B10105. Baiklah, kita akan menginjak ke materi yang pertama, yakni perbedaan antara krisis dan trauma. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Silakan. Menurut saya, krisis adalah situasi yang mendesak dan memerlukan penyelesaian segera. Biasanya, krisis terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan tekanan emosional yang besar. Sedangkan trauma adalah dampak psikologis yang timbul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam nyawa atau fisiknya. Trauma bisa bersifat jangka panjang dan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Contoh krisis adalah kecelakaan, bencana alam, atau kehilangan yang mendadak. Contoh trauma adalah kekerasan, pelecehan, dan kehilangan yang traumatis. Sedangkan trauma memerlukan pemulihan yang lebih dalam dan mungkin memerlukan bantuan profesional untuk mengatasi dampaknya. Baiklah, kita sudah menemukan beberapa faktor perbedaan antara krisis dan trauma. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang mengalami krisis atau trauma. Ada beberapa faktor, yakni saya akan menyebutkan salah satunya. Yang pertama, yakni kondisi lingkungan yang tidak aman seperti daerah rawan konflik atau kekerasan dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami krisis dan trauma. Yang kedua, paparan terhadap peristiwa traumatis. Seseorang yang terpapar pada peristiwa traumatis seperti kecelakaan berat, bencana alam, atau kekerasan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami trauma. Baiklah, saya akan menambahkan lagi, yakni faktor riwayat trauma atau pengalaman traumatis sebelumnya. Individu yang pernah mengalami trauma sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami trauma berulang atau krisis emosional. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi atau sudah dicukupkan? Saya akan menambahkan lagi kondisi kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap krisis atau trauma. Baiklah, kita akan memasuki pada materi yang selanjutnya, yakni tentang coping mekanis dalam konteks situasi krisis atau trauma. Kita akan memberikan contoh mekanis yang positif dan negatif. Silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Di sini coping mekanis yang positif seperti pendekatan masalah, dukungan sosial, self-care, pengendalian emosi. Yang pertama, pendekatan masalah seperti individu menggunakan strategi untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dukungan sosial seperti mencari dukungan dari keluarga, teman, dan atau profesional untuk berbagi perasaan dan mendapatkan bantuan. Self-care atau peduli terhadap diri sendiri seperti melakukan aktivitas yang meningkatkan kesehatan fisik dan mental seperti olahraga, meditasi, atau tidur yang cukup. Dan pengendalian emosi seperti mengelola emosi dengan cara yang sehat seperti melalui ekspresi emosi yang tepat dan penggunaan teknik relaksasi. Seperti itu. Yang positif. Ada lagi yang ingin berpendapat? Yang kedua, coping mekanis negatif. Menghindari masalah atau perasaan yang tidak nyaman tanpa menyelesaikan secara efektif.
dan menyalahgunakan zat, menggunakan alkohol, obat-obat terlarang, atau perilaku aktif lainnya sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah. Dan penyangkalan, menyangkal atau tidak mengakui adanya masalah atau trauma yang dialami sehingga tidak mengatasi masalah secara efektif. Ada lagi agresi, reaksi secara agresif terhadap diri sendiri atau orang lain sebagai bentuk penyelesaian konflik. Baiklah, dapat kita simpulkan dari pendapat Adel dan Wardah tersebut bahwa coping mekanis yang positif dapat membantu individu menghadapi krisis atau trauma dengan lebih baik. Sementara coping mekanis negatif cenderung hanya memberikan bantuan sementara dan dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baiklah, yang pertama resiliensi individu, yang kedua dukungan sosial, dan ketiga riwayat pengalaman traumatis sebelumnya. Dan yang keempat faktor lingkungan, kelima faktor kesehatan mental, dan yang keenam kemampuan coping. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang tadi ada 6 poin yang sudah diperoleh. Yang pertama resiliensi individu, dukungan sosial, riwayat pengalaman traumatis sebelumnya, faktor lingkungan, faktor kesehatan mental, dan yang terakhir adalah kemampuan coping, seperti itu. Dan materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan kita akan menyebutkan gejalanya. Baiklah, sebelum itu kita akan bahas tentang Post Traumatic Stress Disorder, yakni adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa atau integritas fisiknya. Penyebabnya bisa dijelaskan? Bisa disebabkan karena pertama mengalami kembali trauma, yang kedua menghindari, dan yang ketiga hipervisual. Baiklah, hanya 3, tidak ada tambahan. Baiklah, lanjutkan, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi. Selanjutnya ada perubahan negatif dalam mood dan kognisi. Dan yang terakhir, perubahan dan reaktivitas. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pada materi ini yakni penyebab post traumatic stress disorder yakni ada 5 poin. Yang pertama mengalami kembali trauma, menghindari, hipervisual, perubahan negatif dalam mood dan kognisi, yang terakhir perubahan dan reaktivitas. Baiklah, kita akan memasuki pada materi selanjutnya yakni peran dukungan sosial dalam pemilihan individu yang mengalami krisis atau trauma. Baiklah, saya akan mengawali dengan yang pertama yakni emotional support, yakni dukungan emosional. Yang selanjutnya vertical support, yakni dukungan praktis. Itu mungkin ada yang ingin berpendapat lagi. Yang ketiga informational support atau dukungan informasional. Ada validasi dan pengertian, dan penghiburan dan motivasi. Baiklah, dari bab ini dari materi ini kita mendapatkan 5 kesimpulan, yakni emotional support, vertical support, informational support, validation and understanding, dan penghibur dan motivasi. Baiklah, pada materi yang ke-7 ini kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya penanganan diri self-care dalam menghadapi situasi krisis atau trauma. Pentingnya self-care dalam menghadapi krisis atau trauma. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Menurut saya pentingnya self-care atau peduli terhadap diri sendiri dalam menghadapi krisis atau trauma, seperti menjaga keseimbangan emosional, meningkatkan ketahanan atau kesehatan mental. Mungkin ada lagi. Menurut saya meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, dan meningkatkan dukungan sosial. Baiklah. Dalam hal ini kita mendapatkan 4 poin. Yang pertama menjaga keseimbangan emosional, meningkatkan
ketahanan mental atau kesehatan yang tadi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, dan yang terakhir meningkatkan dukungan sosial. Kita akan memasuki pada materi yang ke-8. Mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma? Mungkin ini ada yang ingin berpendapat mengapa penting? Yang pertama, mengidentifikasi dan mendiagnosis dengan tepat. Yang kedua, memberikan perawatan yang terarah. Hanya 2, tidak ada mungkin tambahan lagi. Kalau menurut saya penting karena dapat memberikan dukungan emosional yang sesuai dan mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Baiklah, oke. Berarti 4 poin atau ada tambahan lagi? Menurut saya mengelola risiko dan keadaan darurat dengan cepat dan membangun hubungan percaya dengan klien. Baiklah. Jadi kita mengapa penting bagi seorang konselor kita mendapatkan 6 poin dari diskusi tadi, dan tidak usah disebutkan karena sudah disebutkan tadi. Oke. Kita langsung saja ke bagian yang nomor 9, yakni bagaimana stigma sosial dalam mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut? Baiklah, silakan. Baiklah, menurut saya yang pertama perasaan terisolasi dan kesepian, dan rasa malu dan stigma internal. Mungkin ada lagi? Menurut saya dengan melakukan hambatan dalam mencari bantuan dan pengalaman diskriminasi. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan 4 poin, yakni yang pertama perasaan terisolasi dan kesepian, yang kedua rasa malu dan stigma internal, ketiga hambatan dalam mencari bantuan, dan yang keempat adalah pengalaman diskriminasi. Dan kita memasuki pada pembahasan yang terakhir, yakni jelaskan konsep resiliensi dan bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis atau trauma. Baiklah, kita akan saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi memaparkan sekilas tentang resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seorang untuk pulih dari tantangan krisis atau trauma, serta mampu berkembang dan tumbuh secara positif meskipun mengalami kesulitan. Mungkin ada yang ingin berpendapat tentang konsep resiliensi? Oh, baiklah, kalau tidak ada, saya akan berpendapat sendiri. Yakni yang pertama kemampuan adaptasi, yang kedua ketahanan mental dan emosional, dan yang ketiga optimisme dan harapan, dan yang keempat hubungan sosial yang kuat. Berarti dari konsep resiliensi sendiri kita mempunyai 4 poin. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan resiliensi dengan pemulihan dari krisis atau trauma. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Menurut saya meningkatkan ketahanan mental, mempercepat proses pemulihan, mendorong pertumbuhan pribadi, dan membangun ketahanan untuk masa depan. Baiklah, dari dapat disebutkan bahwa ada 4 poin yang sudah terpaparkan tadi. Yang pertama, meningkatkan ketahanan mental, yang kedua mempercepat proses pemulihan, yang ketiga mendorong pertumbuhan pribadi, dan yang terakhir membangun ketahanan untuk masa depan. Baiklah, hanya ini yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.